Selamat pagi anak-anak kami di rumah. Apa kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita mau datang ke hadapan Tuhan lewat persekutuan kita, lewat ibadah pagi kita. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan buat anugerah yang kau berikan kepada kami. Bapak akan tayangkan videonya untuk anak-anak kami di rumah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Kita telah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhanlah yang boleh memelihara hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini adalah terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak akan membacakannya, anak-anak kami di rumah mengikutinya. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tutunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Temanya adalah tentang memuji dan taat. Memuji Allah di dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Layaklah Allah kita puji apapun kondisi kita. Mungkin dalam keadaan mengalami pencobaan. Mungkin dalam keadaan sukacita. Semuanya tidak ada alasan untuk tidak memuji Allah. Tapi itu mudah mungkin bagi orang yang dalam happy, fun. Dia penuh dengan sukacita, katakan Allah itu besar, Allah itu agung. Tapi ketika di dalam mengalami pencobaan, bagaimana dia bisa bilang katakan Allah itu besar? Pak Niko, saya dalam masalah. Tapi Allah mau katakan, mau tidak mau kita tetap harus memuji Allah dalam keadaan apapun. Memuji dan taat itu hampir berdekatan. Ada orang memuji Allah ketika dia sangat-sangat senang, berterima kasih. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Kenapa? Ya mungkin dia katakan dia memuji Allah ya biar supaya diperhatikan orang, supaya dilihat orang. Tapi memuji Allah itu harusnya juga taat. Taat artinya berarti mau mendengar apa yang Allah berikan. Kalau kita baca di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9 ya nak ya. Itu bagaimana Allah memberikan peringatan. Nah kenapa Allah memberikan peringatan kepada bangsa Israel? Supaya mereka taat kepada Allah. Nah Allah juga memberikan peringatan kepada kita. Supaya apa? Kita taat kepada Allah. Peringatan. Atau seperti gini. Rambu lalu lintas itu kan bagian dari peringatan ya. Supaya mengingatkan kita kalau merah itu berhenti, hijau itu jalan, kalau kuning itu hati-hati. Nah itu dilakukan supaya apa? Kita langgar? Bukan. Supaya kita taat dalam mengikuti peraturan rambu lalu lintas. Nah Allah mengatakan juga demikian di dalam ayat ini. Allah itu layak kita puji. Dan Allah itu layak taat peringatannya, aturannya, firman-Nya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang Allah selamatkan, yang Dia mati untuk kita, layaklah kita puji dan kita taat di dalam kehidupan kita.
taat sebagai anak Tuhan. Kalau orang lain tidak lihat kita taat, Allah lihat kita taat. Di rumah, siapa yang lihat kamu taat? Kamu baju dinas, kamu mengikuti pembelajaran. Udah Pak, udah saya siap. Siapa yang lihat? Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana sebagai anak Tuhan. Tidak hanya sebatas memuji kebesaran Allah, tapi taat. Kamu puji kebesaran Allah. Terima kasih Yesusku buat anugerah. Itu bagian dari pemujian kita kepada Allah. Anugerah yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Tapi bagaimana bukti dari pemujian kita? Taat. Kalau kita katakan anugerah Allah berikan kepada kita, maka kita taat kepada Dia dalam kehidupan kita, dalam aspek setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi firman hari ini mengajarkan kita sebagai anak Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melakukan segala aktivitas kami, Tuhan yang memelihara kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.